Perkenalkan, nama saya Diniati Malau. Saya dari kelas D32A. Saya berasal dari Prodi D3 Kebudayaan Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya persalinan. Yang pertama itu kita harus tahu itu apa yang dimaksud dengan persalinan. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Yang kedua itu sebab-sebab dari terjadinya persalinan. Yang pertama itu ada penurunan kadar progesteron. Progesteron menimbulkan relaksasi otot-otot rahim, sebaliknya estrogen menimbulkan kerentanan otot rahim. Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen di dalam darah. Tetapi pada akhir kehamilan kadar progesteron menurun sehingga menimbulkan HIS. Yang kedua itu ada teori oksitosin. Pada akhir kehamilan kadar oksitosin bertambah. Oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot rahim. Yang ketiga itu ada keregangan otot-otot. Seperti halnya dengan kantung kencing dan lambung, bila dindingnya teregang oleh karena isinya bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim. Yang keempat itu ada pengaruh janin, hipofisis dan kelenjar suprarenal. Janin rupa-rupanya juga memegang peranan oleh karena pada anencephalus kehamilan sering lebih lama dari biasanya. Yang kelima itu ada teori prostaglandin. Prostaglandin yang dihasilkan oleh desi2 disangka menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke tahap dari persalinan. Yang pertama itu ada kala 1 atau kala pembukaan. Dimulai dari HIS. Persalinan yang pertama sampai pembukaan serviks menjadi lengkap. Berdasarkan kemajuan pembukaan, maka kala 1 dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama itu ada fase laten, yaitu fase pembukaan yang sangat lambat, ialah dari 0 sampai 3 cm yang membutuhkan waktu kurang lebih dari 8 jam. Yang kedua itu ada fase aktif, yaitu fase pembukaan yang lebih cepat, yang terbagi lagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada fase akselerasi atau disebut juga dengan fase percepatan. Yang kedua itu ada fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm yang dicapai dalam 2 jam. Yang ketiga itu ada fase deselerasi atau kurangnya kecepatan dari pembukaan 9 cm sampai dengan 10 cm selama 2 jam. Yang berikutnya itu ada kala 2 atau kala pengeluaran, dimulai dari pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya bayi. Yang ketiga itu ada kala 3 atau kala urin, di mana dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta. Yang keempat itu ada kala 4, yaitu 1 sampai 2 jam setelah plasenta lahir. Tujuan dari asuhan persalinan adalah memberikan dukungan baik secara fisik ataupun emosional, melakukan pengkajian, membuat diagnosa, memberikan asuhan kuat kepada ibu. Yang berikutnya itu ada tanda-tanda gejala persalinan. Yang pertama itu ada lightening atau calon ibu merasa keadaannya lebih enteng. Yang kedua itu ada pola kisuria atau fundus uteri lebih rendah daripada kedudukannya dan kepala janin sudah mulai masuk ke pintu atas panggul. Yang ketiga itu ada fase labor, yaitu timbul HIS persalinan, ialah HIS pembukaan. Biasanya itu ada rasa nyeri pada punggung yang melingkar. Demikian hasil penjelasan saya tentang sebab-sebab dari persalinan. Semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.